kita langsung saja. Sip. Saya udah share screen, kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Sip. So ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya panggilnya apa ya? Misalnya adik-adik kali ya, mungkin atau mas-mas lah. Sebetulnya mungkin kita seumuran kelihatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Aji Catur Pamungkas. Sekarang manufacturing manager di Mondelez Internasional. Jadi kalau teman-teman yang hobinya ngemil gitu, snacking, the right snacking itu adalah Oreo ya. Jadi teman-teman kalau sekalian promosi ya boleh ya, karena membawa nama perusahaan. Jadi sekalian promosi, perusahaan saya yang paling utama produksinya Oreo, kemudian ada Ritz, ada Cadbury coklat gitu. Nanti saya akan terangkan sedikit apa produk-produk kita gitu. Jadi di sesi ini saya akan membawakan tentang Mondelez Supply Chain ya, terutama karena fokusnya di karir ya. Nanti saya terangkan beberapa option position buat teman-teman sekalian berkarir di Mondelez itu, di supply chain-nya itu posisinya apa aja gitu. Ini sekilas tentang saya teman-teman. Jadi saya Aji Catur Pamungkas, tinggal sekarang di Jakarta di Bintaro gitu. Kemudian saya married dengan 3 orang anak sekarang. Bachelor degree di IPB pada saat itu, Agroindustrial Teknologi, hobinya basket, running, cycling, traveling lah. Kemudian ini nomor HP saya, jika teman-teman ingin ada pertanyaan, berkonsultasi silahkan. Ini sekilas karir saya di Mondelez gitu ya. Jadi ini juga merupakan perusahaan saya yang pertama, dan sampai saat ini saya berkarir di Mondelez sekitar 12 tahun. Berawal dari production planning engineer, move ke production line supervisor, kemudian ke supply chain excellent engineers. Ini kalau di bahasa biasanya juga continuous improvement atau focus improvement. Saya di supply chain excellent engineer, move ke manager, move ke country level, kemudian move ke regional level, pegang Southeast Asia, kemudian move balik ke pabrik, ngelit pabrik saat ini gitu, pabrik yang ada di Cikarang gitu. Ini sekilas, jadi selama 12 tahun saya berkarir ya, kurang lebih snapshot-nya seperti ini. Oke. Ini sekilas tentang Mondelez teman-teman. Jadi sebenarnya Mondelez itu perusahaan multinasional ya, base-nya di Chicago, US. Ini US company. Saat ini kita ada di total tuh ada di 94 negara sebetulnya. 94 negara. Factory kita ada di sekitar, factory kita ada 144 gitu. Ada di 94 negara. Kemudian total kita ada 70.000 college seluruh Mondelez. Ada 102 nationalities. Kalau sekarang pembagian antar generasinya ya, kalau teman-teman kan mungkin generasi apa ya, generasi Gen Z ya sekarang yang ikut join sesi ini mungkin mostly Gen Z ya. Kalau saya dari generasi millennials lah ya. Jadi total memang masih kecil di Gen Z, tapi memang normal karena mereka sekarang masih sekolah, masih pursu mungkin S1, S2 dan sebagainya, sehingga masih 3%, tapi ini akan naik terus. So far pembagiannya seperti ini, paling banyak sekarang di generasi milenial, jadi generasi sekitar tahun 75 sampai 90-an, ini yang paling banyak populasinya di Mondelez saat ini. Oke. Terus kemudian ini lebih sempit lagi teman-teman, jadi Mondelez kan perusahaan global ya, jadi di masing-masing benua ada, kalau kita bagi-bagi biasanya kita namanya business unit gitu. Business unit kita yang terdekat ini adalah Southeast Asia. Jadi ada kita total ada 13 business unit, contohnya di Australia, New Zealand, kemudian Southeast Asia, kemudian China, kemudian India, ada Middle East and Africa, kemudian ada Europe, Eastern Europe, Central Europe, Latin America, North America dan sebagainya lah. Ini yang paling terdekat kita adalah di Southeast Asia. Kita tergabung di Southeast Asia. Yang di Indonesia kita ada 2 plant, Cikarang dan Bandung. Total ada 10 plant di Southeast Asia. Ada yang produksi cheese, ada yang produksi biskuit, ada kita punya produksi coklat juga, ada di Singapura Shah Alam, Cadbury. Kemudian kita punya produksi gum and candy di Lat Krabang di Bangkok. Gitu. Kemudian kita juga ada punya powder beverage di Concans, di Thailand dan sebagainya. Jadi total kita punya 10 plant, kita punya 6 co-manufacturing, salah satunya ada di kalau kita produksi, kalau teman-teman produksi lihat makan biskuit itu sebenarnya kita udah komenkan di
Surabaya, gitu. Kemudian ada komen di Medan, gitu. Kita punya 31 sourcing units, gitu. Sourcing unit ya, yang bagaimana kita meng-ensure perusahaan kita punya dapat supply dari supplier, yaitu kita punya 31 sourcing units. Kemudian total kita di Southeast Asia kita volume 290 kilotons di tahun lalu, dan itu akan naik terus. Kebetulan COVID itu tidak begitu berimpact terhadap snacking ya. Jadi dengan adanya orang di work from home atau belajar di rumah pun, kita malah mendorong orang menjadi lebih melakukan snacking di rumah gitu. Jadi secara volume kita tidak begitu berimpact untuk food manufacturing ya. Kemudian kita punya secara distribusi, kita total ada 15 distribution atau warehouse di seluruh Southeast Asia. Kita ada punya 590 distributor dengan 3.000 lebih drop point. Jadi distributor itu masing-masing kurang lebih punya 6 drop points, 6 warehouse di distributor. Kita total distribusi ke 3.000 drop points. Terus ada 500.000 order per year yang kita manage gitu. Ini produk-produk kita, biskuit kita punya Oreo, punya andalannya Oreo, Belvita Ritz, kemudian chips Ahoy juga. Kemudian di coklat kita punya Toblerone, punya Dairy Milk, di gum candy kita Hals, Stride, Clarence. Untuk meals and beverage kita Tang, Eden, Philadelphia. Kemudian kalau di kita local jewelry-nya adalah cheddar ya, Kraft Cheddar. Itu sekilas tentang model supply chain untuk Southeast Asia. Sekarang factory kita ada di Cikarang Plant, teman-teman. Itu di Jababeka Industrial Estate Cikarang. Itu total kita punya 6 line di sana dengan volume yang sangat besar ya. Untuk produksi biskuit itu 100.000 ton per tahun, itu sangat besar. Employee kita ada 1.200. Ini malah salah satu kita punya pabrik 94 pabrik, hanya sekitar 10 pabrik yang di atas 100.000 ton. Salah satunya adalah di Indonesia. Jadi kesempatan besar buat teman-teman sekalian yang ingin berkarir di dunia manufacturing. Cikarang Plant adalah salah satu pabrik yang bisa menjadikan learning point besar karena pabriknya besar. Dengan kita supply ke 35 negara. Ini merupakan salah satu big eksportir. Jadi 60% kita ekspor, 40% kita lokal gitu ya. Jadi kita supply ke 35 negara. Jadi kita bahkan supply ke salah satunya ke Israel, kemudian ke beberapa negara di Bahrain, kemudian sampai ke New Zealand kita supply semua untuk Oreo-nya. Itu ini pabriknya, jadi cukup besar kalau dibandingkan di samping-sampingnya terlihat kan pabriknya, samping-sampingnya pabrik yang kecil-kecil, tapi kita quite big untuk di Jababeka Industrial Estate. Kemudian yang kedua adalah pabrik kita yang di Bandung, teman-teman. Pabrik kita yang di Bandung itu total untuk produksi keju 20.000 ton, itu juga big untuk sebuah produksi keju ya. Employee-nya ada 300 saat ini terlihat ya. Jadi pabriknya yang di kotak-kotak ini karena pabrik kita bergabung dengan Kraft Ultra Jaya gitu. Makanya yang besar ini Kraft Ultra Jaya, tapi pabrik kita juga quite big di station ini ya. Jadi yang di kotak-kotak ini adalah pabrik kita. Saat ini produk andalan kita singles. Jadi kalau untuk beli keju, teman-teman belilah produk Kraft ya, Kraft single, karena itu yang real keju. Kalau yang lainnya yang mungkin price-nya lebih miring itu biasanya bahan utamanya bukan keju. Ciri-cirinya teman-teman, kalau teman-teman lihat beli keju, lihat komposisi yang paling pertama disebutkan. Kalau komposisi yang pertama paling disebutkan bukan keju, berarti karena komposisi yang pertama disebutkan itu yang paling banyak dalam produk itu. Gitu. Kalau pasti komposisi pertama adalah keju. Kalau yang lainnya belum tentu yang disebutkan pertama adalah keju. Itu aja sedikit promosi ya. Gitu. Jadi kita ada 2 pabrik. Terus berikutnya teman-teman, kalau teman-teman di saat ini kalau menggambarkan pabrik, biasanya pabrik itu ya warnanya kalau nggak putih abu-abu gitu ya. Tapi enggak, kalau Mondelez internasional pabriknya adalah, kita visinya adalah right snacking in the right moment, in the right place, even though untuk di pabriknya juga sama. Kita harus right moment, right place, joyful workplace, etc. Jadi kalau dilihat infrastruktur kita berwarna-warni ya, nggak kalah sama di mall gitu ya, nggak kalah sama di kafe gitu. Jadi kalau kita lihat ini salah satu area kita, untuk area bekerja kita punya station untuk diskusi, kita konsepnya open
office ya. Tidak ada sekat-sekat di office gitu. Jadi semuanya terbuka, kecuali memang ruang meeting biasanya ada sekatnya, tapi area yang lainnya kita buat open jadi untuk diskusi. Kemudian kita punya learning center yang quite visualisasinya menarik, punya library dan sebagainya. Kemudian dari sisi prosesnya juga teman-teman, kita juga secara mesin kita kalau teman-teman belajar namanya konsep manufacturing ada total productive maintenance atau Lean Six Sigma gitu, kita apply semuanya, kita combine antara Lean Six Sigma dan total productive maintenance. Makanya kalau di mesin kita improve dengan visualization, dengan berbagai tanda untuk mempermudah orang untuk melihat sebagaimana mesin bekerja, apa yang harus dia perhatikan, apa yang harus dicek dan sebagainya. Point of check-nya juga kita udah jelas gitu ya. Kemudian kita juga automation dari sisi proses gitu ya. Jadi kita lagi menuju ke sana, ada beberapa area yang udah kita automation. Misalnya kalau teman-teman melihat membeli Oreo, kalau Oreo ada yang misalnya Oreo dimasukkan ke dalam karton gitu, dalam bentuk slug itu yang 7.000 itu dimasukkan ke dalam karton. Dan bagaimana prosesnya masukin ke dalam kartonnya, kita udah automation gitu. Kita lagi menuju gimana prosesnya, step-step berikutnya untuk misalnya memasukkan kalau teman-teman beli Oreo yang harga 2.000 itu kan dalam bentuk tray, gimana memasukkan ke tray-nya dalam automation, itu salah satu yang kita lagi jajaki. Dari sisi tracking kita bisa saat ini kalau melihat performance bagi saya yang ada di manufacturing gitu ya, kalau ingin melihat performance pabrik saya gitu, saya nggak harus ke komputer, saya nggak harus ke pabrik. Dari handphone saya udah bisa gitu, karena sekarang udah handheld semuanya ya, udah terkoneksi gitu ya. Jadi segala performance di line itu udah pakai sensor, jadi kita langsung bisa ngelihat, oh tadi pagi finish good-nya berapa, tadi pagi produknya ada reject berapa, itu udah langsung terlihat. Ini contohnya, ini yang ada di TV, yang ada ini real time, per menit, per detik itu terlihat, yang ada di line. Kemudian kalau yang di handphone saya juga ada gitu. Dari sisi people juga kita fokus ke talent development world class. Jadi aktivitas-aktivitas kita kayak people development, sending people across, karena kita memang multinational company ya. Jadi opportunity nggak hanya ada di Indonesia. Pada saat kita punya talenta, kita bisa ekspor ke Malaysia, kita bisa ekspor ke Thailand, atau bahkan ke Australia, New Zealand dan sebagainya, tergantung bagaimana kita apakah capable, intinya itu sih. Dan tapi dalam talenta development-nya kita ada journey gitu, ada namanya strategic talent review tiap tahun, bagaimana siapa aja yang talentanya, progresnya seperti apa, kedepannya mau jadi apa, kita fokus ke situ gitu ya. Kemudian dari sisi ini juga leadership-nya visible ya, kita ada namanya coffee with leaders setiap bulan sekali. Kemudian leaders-nya juga tidak hanya fokus di depan laptop, tapi dia akan mingle, berjalan, bertemu people, coaching, karena visi kita adalah servant leadership ya. Jadi leadership yang memberikan pelayanan kepada timnya ya. Itu salah satu culture yang ada di Mondelez gitu. Kemudian ini salah satu gambaran buat teman-teman sekalian ya. Jadi sebetulnya kalau dari sisi supply chain di Mondelez, supply chain itu kan berarti segala aktivitas dari mulai order dibuat oleh customer kita sampai kita membeli material dan membuat material itu jadi produk dan mengirimkan produk itu ke customer yang order tadi, itu adalah supply chain ya. Jadi ada beberapa function yang terlibat gitu. Pertama adalah procurement. Procurement ini yang fungsinya buyer, sourcing, and buying gitu. Jadi men-source material apa yang harus kita dapatkan dari supplier apa, tentunya dicari yang paling efisien, paling murah dengan kualitas yang bagus, itu adalah fungsi utamanya. Kemudian setelah selesai melakukan buying, dealing, contracting, misalnya 6 bulan ke depan saya beli tepung dari perusahaan A dengan harga segini, itu adalah procurement gitu ya. Itu quite menarik juga di function itu. Kemudian ada HSE. HSE itu Health, Safety, and Environment. Health, Safety, and Environment itu ya fungsi utama adalah memastikan bahwa secara company kita punya capability untuk menjaga orang yang bekerja di sini selalu sehat dan selalu safe. Dan juga kita juga membuat organisasi kita tuh follow regulasi yang ada gitu. Jadi terkait environment, apakah kita semua waste yang kita buang sesuai dengan regulasi pemerintah, apakah
mesin yang kita beli sesuai dengan regulasi pemerintah dan sebagainya. Itu adalah fungsi dari health, safety, and environment. Kemudian juga ada function quality. Function quality tentunya memastikan bahwa perusahaan organisasi capable untuk mendeliver produk sebagaimana yang di customer mau, baik secara rasa, secara penampilan packaging, baik secara komposisi krim, komposisi biskuitnya sesuai seperti thickness-nya, tinggi produk, lebar produk, dan sebagainya. Itu fungsinya di Departemen Quality. Juga kita memastikan bahwa organisasi follow current regulation dari quality requirement seperti ISO, FSSC, dan sebagainya. Nah, kemudian ada CSNL. Function CSNL itu Customer Service and Logistics. Itu Customer Service itu yang memanage order dari customer. Orderannya apa aja, berapa banyak, kemudian secara sistem itu. Kemudian di-deploy ke tim yang ada di pabrik, ini ordernya, kapan akan di-deliver, kemudian juga melakukan penagihan setelah order di-deliver ke customer, ke distributor, penagihannya seperti apa. Ini adalah customer service. Logistik adalah yang memastikan bahwa dari raw material yang kita beli, proses logistiknya seperti apa, disimpannya di mana, apakah kita harus sewa external warehouse, internal warehouse, termasuk warehousing-nya kita cari yang kita bisa bekerja sama dengan DHL atau warehousing yang lain, kemudian termasuk dalam proses pengirimannya apakah kita via perusahaan pengiriman yang mau kita pakai, misalnya banyak perusahaan pengiriman yang bisa kita pakai, kan DHL salah satunya gitu. Itu mereka fokusnya seperti itu. Dan improvement di logistik, misalnya kalau kita kirim ke Cina gitu, apakah bisa langsung tanpa melalui ke warehouse internal dulu, bisa langsung dari pabrik langsung ke kapal langsung ke customer yang ada di Cina. Itu salah satu improvement yang mereka harus lakukan, itu customer service dan logistik. Itu juga sangat menarik. Kemudian kalau saya di manufacturing tentunya simple ya. Jadi dari sejak produk raw material didatangkan, kita convert menjadi finished good, menjadi produk Oreo, kemudian kita kirim ke gudang kita. Itu adalah fokusnya di manufacturing gitu. Nanti saya akan terangkan apa saja function yang ada di manufacturing, inside manufacturing sendiri. Kemudian kita juga punya namanya function engineering. Engineering itu yang karena kita multinational company ya, perkembangan line selalu bertambah, line-nya nambah, kapasitinya kita upgrade terus gitu. Jadi engineering itu berfungsi memikirkan gimana update terbaru dari sisi teknologi membuat biskuit yang terbaru apa kita apply. Kalau kita mau meningkatkan kapasiti di sebuah line, gimana caranya, dan mesinnya apa, low cost automation-nya seperti apa, itu adalah engineering fokus di situ. Kalau innovation itu R&D ya, jadi misalnya research and development. Jadi produk apa sih yang harus kita develop, rasanya apa, dan sebagainya. Itu adalah di innovation di situ gitu. Nah, untuk inside manufacturing sendiri, teman-teman, ini ada beberapa, ini saya state juga posisi-posisi yang possible dijajaki sebagai karir di manufacturing sendiri. Kita punya IL6S. IL6S itu seperti supply chain excellence, continuous improvement, focus improvement. Jadi apa saja posisinya, kita ada IL6S manager, IL6S engineer di situ. Ini fokusnya memanage project improvement di sebuah factory gitu. Jadi kalau factory itu, supaya factory itu tetap bagus performance-nya, cost-nya tetap low, apa saja sih yang harus project-project yang harus dilakukan, improve-nya apa, dan sebagainya, benchmarking ke pabrik lain, itu adalah fokusnya di IL6S. BDA ini jelas, ini adalah eksekusi project. Kalau kita ada new product development atau line capacity improvement dan sebagainya, ini fokusnya di sini BDNI gitu. Makanya ada BDA manager, ada project engineer di sini. Ini cocok sekali untuk industrial engineer dan misalnya electrical engineer dan sebagainya. Ada project change ke koordinator gitu. Ini yang memanage perubahan dari produk itu. Ada maintenance fokus ke reliability dari mesin. Kita punya sekitar lebih dari 2.000 mesin sendiri di Cikarang Plant. Itu gimana memanage-nya, kalau di memanage gimana supaya mesin itu selalu bisa running pada kondisi yang terbagus gitu. Kita ada maintenance manager, ada central maintenance, itu memplanningkan kapan kita maintenance, kapan kita
melakukan stop, apa yang saja harus disiapkan, partnya apa, eksekusinya seperti apa. Reliability engineer untuk memaintain tadi setelah dari central maintenance akan dieksekusi oleh reliability engineers gitu. Dan karena kita sekarang fokus ke automations, maka kita punya automation engineer juga di departemen maintenance. Di production jelas kita ada production manager, kita ada production line lead, itu production yang seseorang yang manage sebuah line. Kalau ini posisi yang bagus untuk creating leadership skill ya, karena kita satu line mungkin ada sekitar total ada 250-an orang gitu ya. Jadi memanage orang sekian banyak gitu dari berbagai background, dari berbagai umur, itu sangat sangat bagus dari sisi leadership skill-nya. Kita juga ada proses engineer, ini adalah biasanya adalah early position untuk seorang line leader atau production manager atau posisi-posisi yang lain di factory, biasanya production engineer dulu, proses engineer memanage bagaimana mengimprove sebuah line, bagaimana mengoptimalisasi sebuah line, itu adalah proses engineer. PPSC logistik memplanningkan planning seperti apa, kemudian bagaimana shipping-nya, termasuk logistik dari sisi raw material and packaging dan sebagainya, itu adalah di departemen ini. Makanya ada PPSC logistik, ada logistik lead, ada maintenance planner, ada production planning. Di sisi quality, seperti saya jelaskan sebetulnya ada bagaimana memaintain quality sesuai dengan ekspektasi customer. Kita di situ ada quality system engineer, ada sanitation and food safety engineers. Ini bagaimana memastikan bahwa factory kita itu follow the sanitation rules, kemudian food safety-nya juga termaintain gitu. Kemudian kita juga punya laboratory service engineer, ada quality improvement engineers. Dari sisi HSE, kita ada HSE manager, ada HSE spesialis. Kemudian di human resources ada HR manager, ada industrial relationship supervisor, ada ENT engineers. Itu untuk mensure bahwa development capabilities orang-orang di lapangan ataupun di office itu training plan-nya, training need analisisnya, training plan-nya ter-execute. Untuk finance ada finance control, ada cost analysis. Oke. Next-nya ini salah satu example-nya teman-teman yang ada di pabrik ya. Jadi ini kalau teman-teman bisa lihat gitu, ini kita punya tim basket gitu. Tim basket ini salah satu teman-teman saya gitu yang ada di pabrik saat ini. Jadi saya sendiri manufacturing manager, lead operation and planning dan sebagainya. Kemudian background saya agroindustrial teknologi. Ada lagi teman saya MS gitu, Miduk. Sebetulnya itu adalah automation electrical engineers gitu. Background edukasinya adalah electrical engineering gitu. Kemudian ada juga SW, ini background-nya mechanical engineer. Sekarang adalah project engineers gitu, preparing, scheduling, coordinating, monitoring, and engineering project. Kemudian ada salah satu teman kita aja, chemical engineering background-nya adalah proses improvement engineers. Ada juga teman kita industrial engineering, saat ini menjadi production line lead gitu. Dan teman-teman, kok laki-laki semua ya di pabrik, semuanya laki-laki ya? Enggak, kita juga fokus ke gender diversity ya. Jadi kita juga ada wanita-wanita yang berkarir di manufacturing. Ini contoh-contohnya teman-teman. Bentar, kok nggak mau? Ya ini teman-teman. Jadi ini contoh-contoh serikandi-serikandi yang berkarir di manufacturing. Ada background-nya chemical engineering, saat ini quality improvement engineer, ada food technologies, saat ini product change coordinators, ada industrial engineering, sekarang menjadi production planning lead, ada juga industrial engineering, saat ini menjadi business development and engineering managers. Gitu. Oke ya. Jadi saya lihat sih di saat ini di Sampurna University khususnya di departemen ini ada industrial engineering gitu kan, ada electricals gitu kan. Itu mungkin menjadi salah satu posisi ini bisa menjadi opsi buat teman-teman nantinya berkarir saat sudah selesai di bangku kuliah. Ini Mondelez konsep teman-teman dalam developing capabilities. Jadi kalau kita biasanya sih kalau berkarir gitu tidak sebut lurus-lurus saja, naik. Tapi biasanya kita dari sebuah posisi akan di-move ke samping, kemudian baru move ke atas, move ke samping lagi. Itu karena kita berpedoman pada shaping experience, apa aja sih yang harus di-experience di posisi itu, baik dari sisi difference market, difference country, atau difference business stage, gitu.
dan functional expertise. Jadi kita harus di function itu harus expert secara function expert, kemudian di impact-nya, jadi mendeliver impact baru kita move atau kita naik seperti itu. Baik, banyak projects yang misalnya kita improve-nya by project, by lateral growth, move ke samping, atau by di move secara regionals gitu kan, di move secara regionals atau vertical growth atau enrichment, jadi posisinya sama tapi jobs-nya di enrich, job deskripsinya ditambah atau kewajibannya ditambah, itu juga salah satu assignment yang bisa kita lakukan untuk improve capability dari orang itu. Kita konsepnya adalah 70-20-10 gitu ya. 70 itu harusnya langsung on the job executions, 20 itu via coaching, on the job training, 10% itu via training. Jadi training in class. Jadi kalau training in class hanya 10% aja membawa knowledge ke kita, tapi 20% adalah coaching, on the job training, 70% adalah doing real the jobs gitu. Untuk get 100% experience. Oke, ini example-nya teman-teman. Jadi sebetulnya ini contoh karir di Mondelez ya. Jadi pasti akan biasanya nggak lurus ke atas gitu, tapi ke samping. Material planner, production planner, land lead-nya, teknologi aset, supply chain excellent coach. Ini mirip karir saya. Kemudian manufacturing lead, bisa move ke BD lead, terus ke regional supply lead, ke PMO dulu, product management officer untuk project-project besar, kemudian regional lead supply, country MSC, directors gitu. Ini udah tertinggi di supply chain gitu. Ini jadi karirnya biasanya, makanya kalau di sini ada CSNL function, ada manufacturing function, ada BD development functions. Ini biasanya kita harus kalau mau move ya harus berubah-ubah fungsinya. Seperti saya terangkan tadi ada sekitar 6 function, kita harus move dari function manufacturing ke CSNL in order untuk move ke yang lebih tinggi lagi, dari CSNL bisa ke BD untuk move ke yang lebih tinggi lagi. Jadi seperti itu, tidak bisa kalau gambarannya tidak bisa di manufacturing terus itu nggak bisa biasanya. Kalau mau move ke posisi yang tinggi, kita harus experience di berbagai function yang saya terangkan tadi, CSNL, BD, quality, HSE, dan sebagainya. Itu harus move across, baru kita bisa dianggap mampu untuk melit sebuah supply chain. Itu ya yang konsep yang ada di Mondelez. Ini sekilas experience saya gitu pada saat itu. Menurut saya karena bekerja di multinational company itu adalah kita bekerja di multicultural experience ya. Kita berinteraksi dengan orang lain di berbagai negara. Saya sendiri di Mondelez berkesempatan memvisit lebih dari 21 negara gitu yang ada factory-nya, kemudian bekerja closely dengan beberapa negara. Contohnya di sini misalnya Vietnam, definitely Malaysia, Thailand. Saya berkesempatan bertemu teman-teman di Pakistan untuk develop improvement di sana gitu. Itu satu experience yang bisa kita dapatkan di multinational company. Kemudian salah satu yang membuat saya merasa bermanfaat sekali adalah bahwa di early career saya itu diberi kesempatan memimpin sebuah tim. Jadi kalau bagi teman-teman misalnya menjadi seorang industrial engineer gitu, ingin menjadi maintenance manager, ingin menjadi business development manager, in the end kita harus melit sebuah tim. Maka kesempatan awal misalnya teman-teman join dulu di manufacturing untuk melit sebuah tim besar, bagaimana dealing dengan people, itu sangat bermanfaat ya. Jadi kedepannya dance karirnya akan menjadi lebih mudah karena pasti kita akan bertemu dengan, kalau kita ingin menjadi seorang manajer dan kita harus bisa memanage people, intinya itu sih. Karir tip teman-teman. Jadi in the end teman-teman saat ini walaupun ya berprestasi lah gitu karena get into top universities ya, kayak Sampurna Universities gitu ya. Jadi dan di university ini juga jangan jadi average gitu, kalau bisa jadi yang paling bagus gitu, IP-nya terbagus gitu, karena itu biasanya merupakan kunci awal untuk di sebuah perusahaan dapat IPK yang bagus bisa kita terima, kemudian dan berikutnya adalah baru kita berdeal dengan emotional question, bagaimana match orang, bagaimana bertemu orang. Makanya yang kedua ini penting, aktif dalam berorganisasi gitu ya. Karena dengan aktif berorganisasi teman-teman membuild kemampuan berkomunikasi, kemampuan memanage orang, kemampuan berdealing dengan berbagai situasi. Makanya tetap aktiflah berorganisasi. Terus percaya diri dalam berbahasa Inggris dan Mandarin. Saya lihat sekarang sih
Inggris dan Mandarin menjadi yang important gitu ya di salah satunya di Mondelez gitu ya. Jadi ini yang perlu kita persiapkan juga. Terus sering-sering kalau pada saat misalnya off semester atau apa gitu melakukan opportunity internship gitu ya. Internship di sebuah perusahaan itu penting karena Mondelez sendiri dalam merekrut biasanya kita open internship kita lihat beberapa orang yang good dan kita malah mereka akan balik lagi ke university-nya, tapi suatu saat mereka lulus kita hubungin lagi, lu bisa join nggak gitu. Build network, karena internship pasti build network. Sama start create LinkedIn profile ya, karena LinkedIn profile bukan berarti untuk orang-orang yang sudah bekerja ya, bagi orang yang masih kuliah, put strong portfolio di situ gitu. Terus nantinya pada saat berkarir intinya adalah cari mentor yang bagus versus salary yang bagus ya. Jadi jangan cari uang dulu, tapi cari panutan gitu, cari leaders yang bagus, pursue your passion, karena once dapat mentor yang bagus, kedepannya nanti salary akan mengikuti. Pada saat kita mendapatkan leader yang bagus, mendapatkan atau perusahaan yang bagus yang membuild capability kita, dan once kita udah capable, once kita udah terdevelop, dan salary akan mengikuti, pasti kita akan value kita akan naik di pasaran. Itu aja sih. Oke, itu sekilas dari saya, teman-teman. Jika ada pertanyaan, jika ada diskusi yang ingin ada beberapa diskusi, silahkan saya open untuk sesi itu. Makasih teman-teman. Semoga insightful ya. Maaf agak terburu-buru, tapi memang karena berapa menit tadi saya akhirnya ya. Tetap insightful kok Pak, tentu saja. Tidak terburu-buru kalau saya yang dengar Pak. Oke deh, sip. Oke. Nah, teman-teman, gimana tadi presentasi dari Mas Aji? Coba saya mau tanya satu orang dulu dong. Syams. Halo Syams. Halo. Sepertinya. Halo. Halo. Gimana tadi menurut Syams presentasi dari Mas Aji? Menarik? Ya, seru? Sangat menarik. Soalnya banyak hal yang belum saya ketahui tentang supply chain management ini. Jadi bisa dibilang sangat insightful dan sebuah new knowledge. Iya, tadi juga dijelaskan tentang supply chain management di Mondelez ya Syam ya. Jadi kurang lebih udah tahu sedikit gitu ya proses-prosesnya, udah tahu sedikit prospek-prospek kerjanya gitu kan. Nah, mungkin pasti banyak juga kan yang merasa menarik. Tadi aku dengar ada tentang Mondelez itu produksi Oreo, cheese, itu Kraft ya Pak tadi? Iya, itu. Iya, jadi komponen yang betul-betul keju gitu ya Pak? Jadi kalau beli keju, baca aja komposisinya. Komposisi pertama adalah komposisi yang paling banyak. Itu di dunia manufacturing, baseline-nya itu. Komposisi yang disebutin pertama adalah yang paling banyak. Gitu. Jadi kalau beli keju, ada keju cedar, itu yang disebut pertama, berarti komposisi utamanya keju cedar. Tapi kalau pengemulsi, berarti paling banyaknya pengemulsi. Gitu. Itu sih. Nah, itu dia teman-teman. Dan aku jujur aja suka banget nih Pak, makan keju, makan Oreo, biasa sambil nugas online kan, kejar deadline, jadi sambil ngemil-ngemil juga. Nah, tadi juga ada penjelasan tentang supply chain management dan lain-lain, ada penjelasan tentang Mondelez yang berfokus pada peningkatan skill-skill dengan perusahaan multinasional ya Pak ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung, jangan khawatir karena kita akan masuk ke sesi talk show dan Q&A. Nah, jadi tetap stay di sini ya teman-teman. Dan sebelum itu aku mau mengingatkan, silahkan teman-teman on cam bareng-bareng yuk, biar gak sepi. Kan kalau gini rasanya cuman saya sama Mas Aji, sama Stefan, sama Pak Risa juga yang ngomong, ya kan Pak ya? Jadi ayo teman-teman semua, kita on cam bareng-bareng. Nah, untuk kalian yang punya pertanyaan, sebagaimana yang tadi udah disampaikan oleh Mas Aji, boleh banget langsung raise hand.
Lalu aku bakal tunjuk satu-satu untuk open mic-nya langsung. Kalian juga boleh drop pertanyaan di kolom chat box untuk nanti dibacakan. Silahkan, ada yang punya pertanyaan? Ayo guys, kalau punya pertanyaan, kita bertanya. Kapan lagi kan punya kesempatan buat ngobrol, tanya-tanya, dan dapat belajar dari pengalaman Mas Aji kan. Kayak kata orang, kesempatan yang sama belum tentu datang 2 kali. Jadi mumpung ada kesempatan, jangan dilewatkan. Ayo. Ini kebanyakan mahasiswa tingkat akhir ya, Mbak? Ini kebanyakan mahasiswa baru sih. Oh, oke. Baguslah. Oke. Nah, kalau belum ada pertanyaan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih untuk Mas Aji. Silahkan. Nah, nanti diingatkan kembali kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung drop aja ya, atau raise hand, nggak apa-apa diinterupsi. Nah, Mas Aji, kan kayak tadi yang udah saya bilang, kebanyakan yang attend ini mahasiswa tahun 2020 dan 2021, yang kategorinya itu masih mahasiswa baru. Atau mungkin mahasiswa tingkat atas yang mungkin masih bingung tentang rencana pekerjaan dan cita-cita masing-masing. Karena prospek kerja mahasiswa teknik itu kan terkenal luas ya kan Mas ya. Nah, apa pendapat Mas Aji mengenai prospek kerja mahasiswa teknik yang terkenal luas ini, khususnya di teknik industri? Ya, sebenarnya kalau pengalaman saya gitu ya, jadi dulu waktu saya lulus juga biasanya kita hanya, nanti saya pengen bekerja di kantoran gitu ya, kemudian bekerja di kalau di Jakarta yang dengan dasi dan sebagainya kelihatannya kok kayak eksekutif muda sekali gitu ya. Tapi memang pada saat itu saya suatu saat ada biasanya kan di kampus kita ada lowongan gitu ya. Terus wah ini kok perusahaannya multinasional gitu ya. Kemudian memang ada di factory gitu. Terus kita coba aja gitu ya. Ternyata saya end up di tersesat di jalan yang benar lah kalau saya bilang. Jadi in the end sebetulnya memang opportunity itu sangat besar bagi kita para engineer gitu ya. Jadi dimanapun kita bisa masuk gitu. Bagi teman-teman saya yang sama-sama engineer juga bisa end up di bank juga bisa gitu ya. Karena memang yang paling penting bagi kita adalah mindset dan bagaimana kita mengutilize ilmu kita yang sebetulnya kan penerapannya gitu ya. Jadi nggak di bank pun konsep misalnya efisiensi, konsep improvement itu kita belajari gitu. Walaupun kita mungkin pada saat kuliah belajarnya fokus ke mesin atau ke apa, tapi in the end pola pikir kita juga bisa kita terapkan dimanapun itu. Jadi bagi para engineer sih, apalagi kalau di dunia supply chain itu definitif hampir di semua departemen bisa tuh benar gitu. Jadi dari mulai departemen yang fokus ke improvement, ke produksi, ke logistik, ke customer service, itu semuanya bisa dimasuki oleh engineer. Apalagi departemen yang memang maintenance gitu ya, atau business development, definitif udah kerjaannya makanannya orang-orang engineer semua gitu ya. Itu sih. Jadi benar itu. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ini misalnya kalau masih yang baru-baru masuk, maka itu cocok nih nanti lapangan pekerjaan terbuka besar di situ. Bagi yang mau lulus pun ya jangan khawatir gitu karena memang kita banyak sekali open position yang bisa kita apply jika kita electrical engineer, maintenance engineer dan sebagainya itu banyak sekali ya. Jangan khawatir gitulah. Baik Pak. Tadi Bapak kan bilang peluangnya terbuka sangat besar gitu kan. Tapi karena peluang yang sangat besar ini kadang-kadang kita banyak dilema Pak. Kadang sering overthinking gitu. Aduh, kalau misalnya peluangnya banyak banget, kira-kira mana ya yang cocok sama passion aku? Kira-kira mana ya yang mau bisa menerima aku dan lain-lain seperti itu Pak. Nah, dari Mas Aji sendiri nih, pernah nggak sih punya kebingungan untuk memilih sampai akhirnya menjatuhkan pilihan di Mondelez ini? Jadi kalau saya sih memang awalnya pada saat berkarir memang di Mondelez dan sampai saat ini di Mondelez ya karena memang sepanjang saya bisa
continue to learn, continue to contribute, saya terus di situ. Makanya pada saat di Mondelez ini saya nggak berpindah-pindah. Tapi memang bagi saya sih gini ya, kalau teman-teman bingung pun ya udah dicoba-coba aja, karena umur bagi saya, kalau umur masih, ini prinsipnya Jack Ma juga ya. Jadi awal-awal berkarir umur 20-an, umur 30-in, coba aja, apapun kita coba. Masuk ke sini, oh kurang cocok, kita pindah ke sana. Bukan berarti kita nggak loyal ya, kita mencari apa yang memang kita sukai gitu. Tapi itulah batasan sampai umur 40. Once sudah umur 40 ke atas, kalian harus sudah menemukan apa yang kalian sukai, apa yang kalian cintai, apa yang kalian mau jadikan sebuah pegangan hidup gitu. Jadi umur 40 ke atas itulah saatnya kalian bisa membuild capability teman-teman. Umur 50 ke atas itu saatnya kita mendevelop capability orang yang lainnya, yang ada generasi yang ada di bawah-bawah kita gitu. Umur 60 ya saatnya kita retire ya. Tapi bagi umur 20, 30-an nanti coba-coba aja setahun 2 tahun di perusahaan ini, jika memang enak oke lanjutkan gitu. Dapat ilmu, dapat mentor yang bagus, tapi enggak, coba lagi yang lain, coba lagi, karena itu umur untuk mencoba, umur saatnya kita, karena sayang juga suatu saat kita tidak mencoba banyak hal itu sih. Baik Pak, jadi ini kita lihat udah ada beberapa ya yang raise hand, mungkin boleh silahkan mulai dari Pak Surya. Baik, terima kasih Ivana. Selamat pagi Mas Aji, salam kenal. Saya Pagi, Surya Pak. Liman. Saya bukan mahasiswa ya di sini. Iya Pak. Udah kelihatan kan rambutnya agak putih gitu, pasti bukan mahasiswa ya. Masih cocok kok Pak jadi mahasiswa. Udah puluhan tahun nggak jadi mahasiswa Mas Aji. Saya kebetulan adalah dekan dari Faculty of Engineering dan Teknologi. Ya. Saya juga menjabat sebagai interim Kaprodi dari Industrial Engineering ya. Ya, ya. Nah, salam kenal. Selamat datang Pak. Di Sampurna University. Ini saya mau tanya, mungkin Pak Aji bisa memberikan paparan sedikit mengenai kalau ada mahasiswa kita yang ingin memagang ya, mengadakan magang ataupun juga capstone project di perusahaan Mas Aji, itu prosedurnya kayak gimana? Ya, jadi sebetulnya kita ada namanya program itu Pak, gitu. Memang kita tiap tahun itu open gitu ya. Jadi nggak hanya sebuah, biasanya kan kalau yang terkenal itu adalah program bukan program internship, tapi program yang graduate training program gitu. Itu adalah salah satu yang kita launch. Tapi kalau untuk internship juga kita open Pak. Jadi memang biasanya sih kalau di internalnya kita akan raise request ke masing-masing ke HR kita, kemudian HR kita akan open. Mungkin informasi ini yang dari HR ini yang pada saat ini belum tapi dengan proses sekarang ini misalnya kita bekerja sama untuk melakukan salah satu sesi ini, saya yakin dari HR internship kita itu udah mengenal yang namanya Sampurna University, dan kedepannya jika ada open position seperti itu pasti akan di offering ke pihak Sampurna University juga gitu. Ini sebenarnya kita tiap tahun akan ada seperti itu karena memang untuk development talent Pak, kita salah satu fit in kita adalah dari internship Pak. Jadi once program internship selama 6 bulan gitu, kemudian kita lihat memang orang yang melakukan internship itu capable, kemudian juga bagus untuk organisasi, dan kita akan offer dia untuk permanently join di kita. Biasanya kita mungkin dari 100 posisi gitu, atau 100% position, 30% dari internship, 30% dari graduate training program, dan 30% atau 40% dari open position yang sebagainya. Jadi itu sebenarnya salah satu fit in untuk posisi-posisi open yang ada di Mondelez adalah via internship. Jadi memang program itu ada Pak. Itu mungkin kedepannya kita bisa bekerja sama lebih bagus sehingga program internship itu bisa sampai ke tim-tim yang ada di Sampurna University, sehingga ya ada kesempatan buat teman-teman sekalian. Itu sih. Ya, senang sekali memang kalau seandainya kita bisa bekerja sama ya. Memang saya waktu di Amerika, saya dulunya itu dosen di Amerika, dan di tempat saya itu juga ada kompetisi perusahaan Mas Aji, Frito-Lay.
Ya. Ya kompetisi yang kompetitor yang lumayan besar juga ya. Jadi di sana itu Pak Surya, sepertinya ada kendala jaringan ya? Iya ya, suara tidak terdengar ya? Iya, suaranya tidak terdengar. Halo, bisa dengar? Yes. Bisa, internet Pak. saya lagi nge-freeze ini. Jadi itu merupakan salah satu kan pada semua mahasiswa di FET, baik di Industrial Engineering maupun di prodi-prodi lain, untuk memandang internship itu sebagai satu batu loncatan ya supaya bisa mendapatkan secure posisi sesudah graduate. Yes. Memang itu salah satu juga bagi perusahaan seperti yang Mas Aji sekarang ini ada, Mendeley itu berarti kan sekarang itu yang internship di perusahaan Mas Aji itu merupakan satu sumber untuk rekrutmen ya. Sip ya. Jadi bisa dites dulu gitu, kan dilihat ini mana yang cocok. Iya, justru malah itu real testnya adalah itu Pak. Kalau di factory saya sekarang ini ada 10 orang internship Pak, gitu. Memang saat ini belum ada yang dari Sampurna University, tapi 10 orang internship dalam 6 bulan gitu ya. Jadi itu salah satunya kita, karena memang seleksi paling mudah adalah melihat mereka langsung bekerja kan. Kita kasih assign project, mereka execute, oh ini memang good ya. Hasilnya gimana gitu. Iya, ya, betul. Ya, saya harapin sih kemudian di kemudian hari ya ada beberapa yang dari Sampurna University ya Mas Aji ya. Kita follow up lagi dengan HR gimana prosedurnya, kan ada SOP-nya itu kalau mau internship itu kan pasti ada. Jadi nanti kita follow up lagi. Terima kasih Mas Aji sudah menyempatkan waktunya di hari Sabtu pagi ini untuk memberikan paparan kepada mahasiswa kita. Terima kasih banyak. Makasih. Silakan. Pak Surya boleh izin menambahkan Pak mengenai internship? Mas Helmi. Ini Mas Helmi ini yang bagian internship dari. Thank you for your concern Pak. Jadi untuk internship sendiri kita udah kerjasama dengan HR di Mondelez dengan Pak Peter nih, Pak Aji. Gitu. Jadi memang Pak, kalau ada informasi internship, Pak Peter akan info ke kita, Pak Surya, dan kita akan blast ke mahasiswa baik itu melalui email ataupun WhatsApp group Pak Surya. Jadi kita ada WhatsApp group per karir, WhatsApp group karir per cohort gitu Pak Surya. Jadi kalau misalnya model cari untuk yang final year atau year 3, kita akan share ke yang qualified di grupnya, cohortnya gitu Pak Surya. Tapi kalau untuk betul. Jadi kalau untuk caption nanti itu mungkin bisa kita bahas lebih lanjut nanti dengan HR ya Pak Surya. Jadi make sure teman-teman join WhatsApp grupnya gitu ya untuk keep updated informasi tentang internship di Mondelez. Gitu. Thank you. Ya ini rasanya yang dibahas sama Mas Aji ini cocok banget ini untuk industrial engineering ya, supply chain management adalah salah satu area di industrial engineering yang hot-hotnya ya lagi industry 4.0 gimana kita bisa bilang green supply chain ya, circular economy gitu-gitu itu memang menjadi salah satu topik yang lagi panas-panasnya ya gitu kira-kira. Mas Helmi, terima kasih sudah menjalin hubungan dengan perusahaan Mas Aji Mendeley dalam hal internship, dan kemudian hopefully di kedepannya itu juga bisa capstone dan seterusnya. Terima kasih. Makasih Pak. Baik, karena waktu juga sudah lewat 1 menit ya. Cuman dari tadi ada Sobri dan Aulia yang sudah raise hand. Mungkin salah satu, Aulia Rasma, boleh silahkan bertanya. Terima kasih, selamat pagi sebelumnya Pak Aji dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Aulia, sekarang saya di Industrial Engineering dan di tahun ketiga. Oke. Saya ingin menanyakan, kan tadi kata Pak Aji kalau kita menginginkan suatu posisi pekerjaan yang cukup tinggi begitu, kita kan harus berpengalaman untuk beberapa divisi atau departemen. Nah, untuk di Mondelez sendiri, apakah jika kita berpindah dari satu departemen ke departemen yang lain, adakah suatu pelatihan atau sesuatu gitu Pak untuk mempersiapkan diri kita untuk pindah ke departemen tersebut? Terima kasih. Ya. Oke.
Oke ya, itu kita kenal namanya konsep onboarding ya. Onboarding di kita tuh nggak hanya onboarding buat orang baru yang masuk ke perusahaan, tapi orang baru yang menduduki posisi baru itu juga kita onboard gitu ya. Onboarding program pertama ada body-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke perusahaan kita di perusahaan gitu biasanya Mondelez gitu lah. Saat masuk kita ada body-nya. Itu untuk kalau memang itu posisi baru. Posisi yang kita pindah posisi aja, misalnya saya jadi manufacturing lead gitu, mau move ke CSNL lead gitu ya. Tentunya kita ada body-nya gitu. Ada bisa aja body-nya adalah atasan kita atau peer kita yang lebih berpengalaman gitu. Itu salah satu prosesnya. Kemudian juga ada onboarding-nya, onboarding schedule-nya, mulai dari apa yang harus dipelajari, materinya apa, itu terus progresnya seperti apa, seperti selama 3 bulan. Biasanya sih selalu ada itu ya. Jadi jangan khawatir. Memang kita konsepnya dalam move ke posisi level yang lebih tinggi, biasanya kita move ke samping, kemudian baru naik, move ke samping lagi, baru naik untuk getting experience sama shaping experience kita gitu ya. Jadi dan pada saat move ke samping itu pasti ada onboarding-nya, move ke atas pun ada onboarding-nya, jangan khawatir sih. Dan itu common itu seperti itu konsepnya. Terima kasih. Baik, teman-teman. Jadi karena waktu tinggal 1 menit lagi, jadi kita sudah mau tutup saja sesi breakout room kita kali ini. Jadi ingat yang tadi. Nanti kalau ada pertanyaan lebih, kirim aja email ke Mas Helmi atau siapa, kita nanti kirim ke HR kita, nanti saya balas via email. Nggak apa-apa. Boleh. Nah. Boleh. Tadi silakan Shobi yang sudah raise hand tapi belum kesempatan bertanya, dan teman-teman yang lain silahkan dikontak ke Pak Helmi dan akan disampaikan ke Mas Aji. Nah, jadi itu saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, dan terima kasih kepada Mas Aji yang udah boleh bersedia menjadi speaker kami dan membagikan banyak ilmu yang boleh menjadi bekal kami di masa depan. Baik. Amin. Amin. Saya Ivana Karolin Tarabu, pamit undur diri. Kita masih ada banyak sesi ya guys, jadi jangan bubar dulu, tapi kita kembali ke main room. Sampai jumpa di main room. Terima kasih Pak Haji atas sesinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih semuanya, selamat belajar, giat belajar, dan sampai ketemu di Mondelez. Semoga. Amin. Amin Pak. Thank you, Pak Haji. Amin. Izin live breakout room ya. Diinfoin oleh Mbak Aureli ya. Aurel. Panggilannya Aurel. Kita undang semua mahasiswa dari semua jurusan, Pak Fandi. Dari kita ada, seperti yang Pak Fandi mungkin tahu juga, kita ada 5 prodi di FIT, ya Industrial Engineering, Mechanical Engineering, kemudian kita ada Computer Science, Information Systems, sama Visual Communication Design (VCD). Nah, kelima prodi mahasiswanya kita undang untuk ke sini. Nah, karena yang sekarang ini event yang hari ini yang utamanya yang mengadakan yang utamanya itu adalah IOM, kan dibagi. Jadi yang hari ini IOM. Jadi mungkin lebih banyak yang industrial engineering dari yang prodi-prodi lainnya, begitu kira-kira Pak. Iya. Makanya slide-nya agak berbau industrial engineering sih. Soalnya saya di brief oleh panitianya berlatar belakang teknik industri ya kemarin, Mas Alan yang kontak saya. Ya, ini untuk hari ini memang yang mengadakan itu IOM, Industrial Engineering and Operations Management. Jadi mungkin kebanyakannya dari teknik industri. Jadi pas sekali Pak Hanli. Jadi auranya mungkin, minta maaf buat yang bukan industrial engineering, masih nyambung sih, cuman porsinya agak banyakan yang industrial engineering nanti ya. Ya, setahu saya di ADM itu bukan hanya industrial engineering ya yang bekerja di bawah Pak Fandi ya. Pasti banyak banget kan. Mechanical, computer science pasti ada itu. Intinya pasti sepanjang ada depannya engineering bisa kerja lah.
Ya, harapannya itu sesudah pandemi ini kita bisa ngirim mahasiswa ke ADM, Pak Fandi, itu harapan kita. Ya, mudah-mudahan ini banyak juga yang apa namanya, yang menawarkan, dan sebenarnya kita juga apa namanya, kalau dibilang kurang orang, itu proyeknya banyak kurang orang juga sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak masukan juga ya. Sebelum itu banyak dari Unpar ya, Parahyangan ada, Atmajaya ada, kemudian UI, ITB ada, dari mana lagi yang kemarin, bahkan dari luar juga ada tuh, ada Messi dari New Zealand juga ada, Duisburg Essence ya, semoga dari Jerman juga 4 ada. Jadi wah, luar biasa. ADM ya, itu juga semoga kedepannya itu ada dari sempurna ya. Iya, mudah-mudahan ya. Tapi kerja di ADM ya, itu beraura Jepang dan apa namanya, challenging gitu. Mungkin mahasiswa kalau ngeliat barang produknya di luar, mobilnya bagus, bla bla. Tapi di dalam itu dapurnya itu tidak seindah makan di restoran. Jadi kalau kita makan di restoran, di dapur itu tuh chefnya capek. Jadi harus siap capek. Memang ini ada satu yang kita sering guyon ya, secara guyon ngomong-ngomong. Kalau mau makan ke restoran jangan ke dapur, nanti nggak jadi makan gitu. Soalnya dapurnya apa namanya, kalau launching itu kan bagian yang ini. Tapi sebelum itu launching, mobilnya launching itu di belakang itu orang hampir berkeringat gitu kan ya. Masang mesin sampai tengah malam. Nah, gitu-gitu tuh mahasiswa harus tahu tuh. Jadi jangan lihat mobilnya bagus udah launching. Soalnya banyak yang ada juga yang kaget. Kok gini amat kerja? Memang kita engineer memang seperti itu. Sebenarnya kalau yang saya ketahui, saya juga ada beberapa waktu dulu di Amerika juga pernah dengan company-company di Jepang itu etika kerjanya luar biasa ya. Mereka juga dalam hal kerja itu mereka menganggapnya itu salah satu yang very important ya, yang terutama bagi mereka. Jadi mereka bersedia bukan hanya karena karir mereka, juga karena kultur mereka sendiri ya. Kalau bekerja itu saya rasa memang luar biasa. Terkadang kalau diterapkan di masyarakat kita masih merasa, waduh, kok capek banget ya, jam-jamnya panjang atau gimana, ya nggak tentu atau gimana. Cuman itu adalah salah satu etika yang saya rasa ya ada bagian yang patut kita pelajari ya, Andi ya, menurut saya. Permisi Pak, kita mau lanjut ke session selanjutnya boleh ya? Ayo, saya akan diam. Oke, karena sudah pada balik. Iya Pak, makasih Pak Surya. Oke, karena sudah pada balik, gimana tadi Pak Egi sama Pak Aji lancar breakout room-nya? Apa ada pesan-kesan, apa ada mau yang disampaikan ke semua audience atau enggak? Alhamdulillah udah lancar sih kalau dari saya. Teman-teman antusias untuk mengetahui apa itu creative director di bidang kreatif. Tapi ya mungkin sayangnya waktunya mungkin nggak cukup, jadi masih banyak pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Pak Aji ada kesan-kesan, ada yang mau disampaikan? Pak Aji yang mana ini? Oke, sepertinya ada gangguan. Udah gak apa-apa, kita lanjut aja ya. Sebagai bentuk apresiasi dari kami ingin memberikan Pak Egi sama Pak Aji Certificate of Appreciation. Ya, dari panitia boleh share screen. Oh, thank you. Ya. Oke. Bentar. Oke, kita foto dulu boleh ya? Yap. Oke, anak dokumentasi boleh diambil alih untuk foto. Oke, slide pertama kita foto semua kontestan dulu ya. Slide pertama 1, 2, 3. Untuk slide kedua 1, 2, 3. Slide keempat
Ya, cukup. Oke. Oke, terima kasih anak dokumentasi. Oke, sama untuk Pak Egy dan Pak Aji, kalau misalnya ada keperluan lain boleh leave meetingnya ya. Tapi untuk partisipan jangan leave dulu karena kita masih ada session lain dan juga nanti ada pengisian feedback sama pembagian e-certificate. Oke, saya pamit mohon undur diri ya semuanya. Ya, makasih banyak Pak. Bapak-bapak, teman-teman, sukses selalu ya, sehat selalu. Selamat pagi. Pagi. Oke, kita lanjut ke session selanjutnya ya. Jadi untuk session ketiga, kita nggak akan ada breakout room. Kita akan semua di main room karena topik ini tuh sangat informatif untuk every major. Oke. Jadi topik kali ini adalah company culture and internship yang akan dibawakan oleh Bapak Vanli Wisesa dari PT Asa Daihatsu Motor. Pagi Pak. Yuk, selamat pagi. Udah kelihatan screen saya? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya, tinggal pakai ya chat box ya. Oke, nanti juga di akhir kalau misalnya mau on mic buat nanya boleh. Oke, untuk Pak Vanli, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kehormatan ya buat saya diundang yang kedua, sebelumnya oleh Pak Jati, sekarang oleh IEOM ya, IEOM untuk sharing terkait dengan apa-apa yang bisa kita kontribusikan setelah lulus di otomotif industri, khususnya yang manufacturing ya. Karena agak beda dengan perusahaan yang hanya jualan dengan perusahaan yang membuat mobilnya. Gitu. Nah, sengaja saya tampilkan di sebelah kiri ini mobil yang 2 hari lalu kita launch di Gias, di ICE BSD, All New Xenia, generasi ketiga. Kalau teman-teman ada waktu, silahkan datang ke Gias ya, untuk lihat, naik, dan nyobain mobil ini. Mobil Xenia ini basis di NGA, sama dengan Rocky, ini udah platform yang terbaru, 60% desainernya orang Indonesia. Yang ngerakit, bukan yang ngerakit ya, kalau ngerakit udah orang Indonesia semua, tapi yang ngedesain pintu, ngedesain bumper, ngedesain lampu, kemudian engine hood, stylingnya orang Indonesia, 60%. Jadi makin kesini makin berbau merah putih lah, desain-desainnya Daihatsu. Oke, jadi sharing kita tentang itu. Kenalan dikit, saya di ADM sebagai Production Engineering Karawang Assembly Plant Manager. Jadi tugas saya itu mengkoordinir seluruh operation di Karawang, pabrik terbesar kita, luasnya 120 hektar. Nyiapin model baru, kemudian nyiapin peralatan produksi di press, welding, painting, assembling. Jadi fasilitasnya kita yang nyiapin. Kalau seandainya pabriknya kurang, ya yang bikin pabriknya kita. Jadi kita juga yang bikin pabriknya. Kira-kira gitu, ini kerjaan saya ini. Oke, kita langsung pindah aja ke company profile. Mungkin ada yang belum tahu ADM apa, ya kita share dulu ya.
tadi ya sekilas tentang Astra Daihatsu Motor, berdiri tahun 78, karyawan hampir 13.000. Pemegang sahamnya yang paling gede Daihatsu, terus ada Astra International. Sehingga karena dominan yang terbesar dua ini, nilai-nilai yang ada di Astra Daihatsu Motor itu dipengaruhi oleh dua perusahaan ini. Kalau di Daihatsu itu mereka light you up tuh tagline-nya. Jadi light itu terang, bisa juga ringan. Tagline-nya mereka itu menerangi hidupmu, meringankan hidupmu. Itu Daihatsu. Kalau Astra International itu dia catur dharma, menjadi aset yang berguna bagi bangsa. Jadi nah itu dikawinin, jadilah ADM punya nilai I-CARE, singkatan dari integrity, commitment, accountability, respect, dan excellence. Nanti kita bahas sedikit di belakang. Astra punya 7 lini bisnis. Salah satu yang paling tua otomotif dibagi lagi jadi 4. Astra Motor 1 ini sepeda motor Honda dan teman-temannya turunannya. Astra Motor 2 ini Toyota dan Lexus. Nah, Daihatsu ngelit di Astra Motor 3 bersama BMW dan Peugeot, Isuzu. Itu ada di sini. Astra Motor 4-nya Astra Autopart. Ini produk-produknya Daihatsu, kita bikin Daihatsu, bikin Toyota juga, dan bikin Mazda. Jadi buat yang mungkin banyak yang belum tahu, Astra Daihatsu Motor itu